Putra-putraku, para pangeran dari Karangasem dan dari Lombok, janganlah terpecah belah. Saya Raja, ayahmu, yakin benar bahwa Lombok dan Karangasem dapat diperumpamakan dengan 2 ekor burung dari Ujoga Parwa yang telah terjebak oleh sebuah perangkap dengan 2 jerat. Selama 2 ekor burung itu terbang berdampingan, seperti halnya selama Karangasem dan Lombok berjalan berdampingan, orang yang memasang perangkap itu akan tetap berjalan dengan diam-diam dan perlahan-lahan mengikuti mereka sampai suatu ketika ia mengejutkan burung-burung itu dengan maksud supaya mereka terbang kabur dalam jurusan-jurusan yang berbeda. Maka apabila Karangasem dan Lombok terpecah belah, muslihat orang yang memasang perangkap itu telah berhasil, karena sama seperti burung itu tidak lagi akan terbang searah. Tetapi ternyata mereka berusaha menghindar, melawan, menarik leher-leher dan melepaskan kaki-kaki mereka. Upaya itu tidak boleh gagal. Jika gagal, mereka akan tertangkap oleh orang yang memasang perangkap itu, sesudah mana ia akan mencabuti bulu-bulu mereka sesuka hatinya. Dari Raja Bali di Lombok kepada para pengikutnya, Pangeran-Pangeran Karangasem, 1887. Bab 1. Rezim Lama. Lombok yang oleh penduduk pribumi disebut sebagai Selaparang atau Tanah Sasak adalah yang kedua dalam rangkaian pulau-pulau Sunda kecil dari barat ke timur. Ia terpisah dari Bali oleh Selat Lombok yang agak lebar dan dari Sumbawa oleh Selat Alas yang sempit. Pulau itu mencakup suatu daerah seluas 4.700 km persegi, agak lebih kecil dari Bali. Terdiri dari 3 wilayah yang sangat nyata. 1. Kompleks pegunungan sebelah utara, 2. Pegunungan sebelah selatan, dan 3. Dataran tengah. Lombok Utara adalah hampir seluruhnya merupakan kompleks gunung berapi yang mengesankan, yang puncaknya terdapat di Gunung Rinjani, 12.221 kaki. Bagian tertinggi dari kompleks ini terdiri dari sebuah kawah dengan sebuah danau kawah, Segara Anak, 6.588 kaki. Danau kawah ini dikelilingi oleh lereng-lereng yang sangat tinggi dan curam. Di antaranya lereng-lereng Gunung Rinjani dan Gunung Baru, 7.795 kaki, adalah yang paling mengagumkan. Mula-mula pegunungan Rinjani melandai sedikit demi sedikit ke arah timur. Kira-kira pada pertengahan jalan ke pantai timur, lereng itu dihentikan oleh sebuah kompleks pegunungan di mana Gunung Nanggi 7.664 kaki adalah puncak yang tertinggi. Lereng-lereng sebelah barat dari kompleks Rinjani mula-mula menurun berangsur-angsur, akan tetapi lereng-lereng ini dihentikan oleh pegunungan Punikan dengan Gunung Punikan 4.888 kaki sebagai puncaknya yang tertinggi. Lombok Selatan terdiri dari suatu pegunungan tak berapi yang lebih rendah yang puncak tertingginya di Gunung Mareje, 2.350 kaki. Di semenanjung barat bukit-bukit menjulang dengan curamnya kepada ketinggian dari 1.000 sampai 1.450 kaki. Bukit-bukit ini bersambung ke jurusan timur laut dan berangsur-angsur bergabung ke dalam kompleks pegunungan Mareje. Ke arah timur, pegunungan Mareje menurun dengan curamnya dan berlanjut ke arah semenanjung timur seperti sebuah daerah berbukit-bukit hampir 5 mil lebarnya. Lereng-lereng sebelah selatan dari kompleks pegunungan Mareje menurun sedikit demi sedikit ke arah pantai, sementara lereng-lereng sebelah utara menurun dengan curamnya ke dalam daratan.
Dataran tengah itu, di mana penduduk Lombok yang jumlahnya sangat besar itu dahulu terpusat membentang dari timur ke barat sepanjang kira-kira 56 km dan mempunyai lebar rata-rata hampir 25 km. Ke arah tenggara, dataran itu menanjak sedikit demi sedikit sampai hampir 350 kaki di sekitar desa Mujur. Menurun lagi dalam satu lereng yang melandai sangat halus ke arah pantai timur. Dataran tengah itu dibagi ke dalam dua bagian yang nyata. Bagian barat laut yang lebih kecil adalah daerah pengairan yang subur dari Lombok Barat atau Dawu Juring. Bagian tenggara yang lebih besar, yang pengairannya kurang baik dan agak kurang subur adalah Lombok Timur atau Dangin Juring. Kedua daerah ini yang dalam akhir abad ke-19 masih terpisah dari satu sama lain oleh sebuah hutan yang luas, adalah juga sangat berbeda dalam pengertian etnologi. Sementara Lombok Barat adalah kampung halaman orang-orang Bali yang jumlahnya kecil di pulau itu, maka Lombok Timur adalah tanah milik orang Sasak yang jumlahnya besar. Karena penguasa-penguasa Bali di Lombok tidak melaksanakan sensus, tidaklah mungkin menetapkan secara tepat berapa banyak penduduk pulau itu dalam akhir abad ke-19. Keterangan satu-satunya mengenai hal ini terdiri dari sejumlah taksiran yang sangat berbeda-beda oleh peninjau-peninjau Belanda pada waktu itu. Taksiran yang paling tinggi dibuat dalam 1891 oleh William Stein yang menyebutkan jumlah penduduk pulau itu adalah 656.000 jiwa. Di antaranya kira-kira 600.000 jiwa adalah orang-orang Sasak, kira-kira 50.000 jiwa orang Bali, dan selebihnya 6.000 adalah campuran dari orang-orang asing seperti Bugis, Mandar, Arab, dan Cina. Taksiran yang paling rendah dibuat oleh Ten Hep yang dalam 1894 menyebutkan jumlah penduduk itu 405.000, di antaranya 380.000 adalah orang-orang Sasak, 20.000 Bali, dan 5.000 Bugis dan Cina. Kenyataannya dalam akhir abad ke-19 mungkin adalah kira-kira pada pertengahan dua taksiran yang sangat berbeda ini, yaitu kira-kira 530.000 orang, di antaranya 35.000 adalah orang Bali, 490.000 orang Sasak, dan 5.000 orang dari suku-suku bangsa lainnya. Sejarah awal dan masyarakat akhir abad 19. Dalam awal sejarah Lombok, tiga pengaruh luar yang besar dapat dilihat dengan jelas. Pengaruh-pengaruh ini yang dalam saling mempengaruhi dengan rakyat Sasak membangkitkan masyarakat Lombok dalam akhir abad ke-19. Dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Pengaruh kebudayaan Jawa yang kuat, mungkin mulai dari abad-abad ke-15 dan ke-16. 2. Gabungan pengaruh politik Bali dan Makassar pada abad ke-17. 3. Konsolidasi penguasaan politik dari permulaan abad ke-18 sampai seterusnya. Pengaruh Jawa nampaknya tumbuh terutama dalam bidang-bidang kebudayaan dan agama. Bagaimanapun juga, tidak dapat diperlihatkan secara meyakinkan bahwa telah pernah ada kekuasaan politik secara langsung dari Jawa atas Lombok. Akan tetapi setidak-tidaknya ada dua petunjuk yang nampaknya dapat memperlihatkan kemungkinan ini. Pertama, Lombok disebutkan dalam negara Kertagama sebagai termasuk kepada kerajaan Majapahit. Kedua, Dr. R. Gores dalam penelitiannya tentang penduduk Lembah Sembalun, suatu kompleks desa terpisah di daerah tinggi di kompleks Pegunungan Rinjani, menyatakan bahwa penduduk lembah ini percaya mereka adalah keturunan Jawa Hindu dan juga percaya bahwa seorang kerabat atau saudara laki-laki dari Raja Majapahit dikubur dekat desa Sembalun. Dua petunjuk yang memperlihatkan dekatnya hubungan antara Jawa dan Lombok ini dengan mudah dapat dihilangkan sebagai hayalan jika tidak adanya kenyataan bahwa Dr. R. Gores dalam penelitiannya yang sama memperlihatkan pengaruh kebudayaan Jawa Hindu yang tepat dan kuat pada rakyat dan lembah ini. Pengaruh ini ditemukan terutama dalam berbagai bentuk kesenian seperti musik dan tari, dan juga dalam bahasa, terutama nama-nama tokoh dalam mitologi dan benda-benda keramat. Pengaruh Jawa yang lainnya adalah pengislaman penduduk pulau itu, mengenai mana Babat Lombok menyatakan yang sebagai berikut. Susunan Datu Giri memerintahkan supaya keyakinan yang baru itu dibawa ke pulau-pulau itu. Di Lembu Mangkurat dikirim dengan sebuah pasukan bersenjata ke Banjarmasin. Batu Dandan dikirim ke Makassar, Tidore, Seram, dan Galea.
dan seorang putra susunan sendiri, Pangeran Prapen, ke Bali, Lombok, dan Sumbawa. Prapen berlayar pertama-tama ke Lombok, di mana dengan kekerasan ia mengubah keyakinan rakyat untuk memeluk agama Islam. Setelah melaksanakan ini, ia melanjutkan pelayaran ke Sumbawa dan Bima. Akan tetapi selama kepergian Prapen, terutama karena para wanita masih menganut keyakinan penyembah berhala, sebagian besar rakyat Lombok kembali ke penyembahan berhala itu. Setelah kemenangan-kemenangan di Sumbawa dan Bima, Prapen kembali dan dibantu oleh Raden dari Sumulia dan Raden dari Salut. Ia menyusun gerakan baru yang pada waktu ini berhasil. Sebagian penduduk lari ke pegunungan, sebagian lagi tunduk dan beralih keyakinan dan masuk agama Islam, dan sebagian yang ketiga hanya ditaklukkan. Kemudian Prapen meninggalkan Raden dari Sumulia dan Raden dari Salut untuk bertanggung jawab mempertahankan Islam di daerah itu dan berpindah ke Bali, di mana ia mulai perundingan-perundingan yang tidak berhasil dengan Dewa Agung dari Kelungkung. Cerita pengislaman Lombok ini mengandung kebenaran seperti yang diperlihatkan oleh penelitian-penelitian sosiologi abad ke-20, khususnya penelitian-penelitian oleh Van Aert dan Busquet. Terdapat 3 kelompok berdasarkan agama dalam masyarakat Sasak: orang-orang Buddha, waktu Telu, dan waktu Lima. Orang-orang Buddha yang masyarakatnya dengan jumlah kecil masih terdapat pada permulaan abad ke-20, tinggal di kompleks pegunungan utara dan juga di beberapa desa di pegunungan selatan. Orang Buddha itu yang menurut Van Erde adalah orang Sasak berdasarkan kesukuan, kebudayaan, dan bahasa, tetapi menganut keyakinan penyembah berhala sepenuhnya. Mungkin sekali adalah keturunan-keturunan dari orang-orang yang menurut Babat melarikan diri ke pegunungan itu untuk menghindarkan pengislaman. Kenyataan bahwa orang Buddha menyatakan desa-desa di dataran tengah itu sebagai tempat asal mereka, dan juga kenyataan bahwa tempat-tempat suci agama mereka, kemana mereka berziarah setiap tahun, terletak di dataran itu, namun memperlihatkan bahwa orang Buddha itu pada mulanya pindah dari daerah pedalaman itu ke pegunungan-pegunungan itu. Barangkali pada waktu pengislaman Lombok, sama halnya orang-orang yang menurut Babat itu hanya ditundukkan tetapi tidak masuk Islam. Itulah leluhur-leluhur dari orang Sasak waktu Telu, yang seperti orang Buddha itu tinggal hidup di pegunungan-pegunungan utara dan selatan dan juga di dataran tengah, dan yang menjalankan agama yang dapat diuraikan sama seperti penyembah berhala dengan pengaruh-pengaruh Islam sampai tingkat tertentu. Dan akhirnya orang-orang yang menurut Babat itu ditundukkan dan diislamkan adalah sudah barang tentu orang-orang pada siapa pengaruh Islam itu paling kuat, yaitu orang Sasak waktu Lima. Mengenai kekolotan agama orang Sasak, banyak pendapat yang berbeda, tetapi nampaknya bahwa di sini tidak seperti banyak bagian lain di Indonesia, adalah aristokrasi Sasak atau perwangsa yang telah bertindak sebagai pembela-pembela dan pembangkit-pembangkit keyakinan waktu Lima. Sementara petani-petani Sasak terus dipengaruhi dengan kuat oleh konsepsi-konsepsi agama penyembah berhala atau waktu Telu. Selama sebagian terbesar dari abad ke-17, Lombok telah menjadi pokok perselisihan antara Raja Bali dari Karangasem dan orang Makassar yang beroperasi dari Sumbawa. Pada awalnya, bidang-bidang pengaruh Bali dan Makassar berkembang di bagian-bagian yang berbeda dari pulau itu. Permulaan abad ke-17, orang Bali dari Karangasem menyeberangi Selat Lombok, mendirikan sejumlah pemukiman dan membentuk kekuasaan politik atas Lombok Barat. Pada sekitar waktu yang sama, orang Makassar dari Sumbawa yang telah tunduk kepada Makassar tahun 1618 menyeberangi Selat Alas dan mendirikan kekuasaan politik atas Lombok Timur. Masyarakat-masyarakat Sasak yang ditemui oleh orang Bali dan Makassar sangat berbeda. Meskipun orang Bali menemukan Sasak yang kokoh di Lombok Barat, tidak ada tanda-tanda adanya aristokrasi Sasak atau sesuatu yang merupakan pusat kekuasaan. Di Lombok Timur, sebaliknya, benar-benar ada aristokrasi pribumi dan juga sebuah pusat kekuasaan Sasak, yaitu Selaparang. Perselisihan-perselisihan skala besar yang pertama antara orang-orang Bali dan Makassar terjadi tahun 1677. Pada tahun itu, pasukan-pasukan Bali menerobos hutan yang memisahkan Lombok Barat dan Lombok Timur, dan dibantu oleh kelompok-kelompok ningrat Sasak menggulingkan orang Makassar itu setelah sejumlah pertempuran kecil-kecilan.
Ketika orang Bali merusak binasakan pusat kekuasaan Selaparang tahun 1678, orang Makassar itu telah kalah secara keseluruhan. Tetapi kemenangan ini tidak berarti bahwa orang Bali telah menguasai sepenuhnya Lombok Timur. Sebenarnya masih memakan waktu kira-kira 150 tahun sebelum kekuasaan orang Bali berdiri dengan mantap di daerah ini. Selama kurun waktu 1678 sampai dengan 1849, Bali memantapkan kekuasaan politik mereka. Penentang-penentang utama mereka adalah kelompok Ningrat Sasak yang dalam setiap kemungkinan berusaha merebut kekuasaan di tingkat distrik setempat atau kelompok desa. Pada umumnya otonomi Ningrat Sasak nampaknya berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesatuan, dan dengan demikian kekuasaan orang Bali dalam permusuhan antara Bali dan Sasak yang lama itu dapat dilihat 4 tahap yang jelas. Tahap pertama dari 1678 sampai 1740. Orang Bali meneruskan gerakan mereka ke arah timur. Nampaknya mereka telah maju sejauh Sumbawa. Akan tetapi di sana mereka gagal memperoleh pengaruh politik yang langgeng. Akan tetapi mereka benar-benar berhasil menciptakan supremasi mereka di Lombok. Babat Lombok menuturkan masa ini sebagai berikut. Saudara laki-laki Datu Pejanggi telah dihina oleh Datu. Untuk membalaskan dendam terhadap saudaranya itu, ia mengundang orang Bali ke daerah itu. Ia menghadap Raja Karangasem yang kekuasaannya telah kokoh di Ampenan atau Lombok Barat, kecuali mereka yang turut bertempur sebagai sekutu-sekutu Bali, seperti distrik-distrik Praya dan Batu Kliang, maka orang-orang Sasak itu dilumpuhkan. Panglima pasukan Raja memberitakan supaya semua orang Sasak yang berada di distrik-distrik Pejanggi, Langko dan Parwa mesti membayar upeti dengan apeti picis. Semua yang berada di distrik-distrik Sokong dan Bayan mesti membayar upeti dengan kapas atau apeti kapas. Semua yang berada di distrik-distrik Praya dan Batu Kliang yang mesti membayar upeti dengan darah pada apeti getih. Bagian dari babat ini melukiskan suatu gambaran dari ningrat-ningrat Sasak yang saling bermusuhan itu, yang salah satu di antara mereka mengundang orang Bali ke Lombok bagian timur. Orang Bali itu dengan bantuan dari beberapa distrik menguasai seluruh distrik lainnya, tetapi pada akhirnya juga membangun kekuasaan politiknya di atas sekutu-sekutu mereka. Kenyataan bahwa mereka dapat memerintahkan sekutu-sekutu mereka, yaitu distrik-distrik Praya dan Batu Kliang, untuk membayar upeti dengan darah atau wajib tugas militer, adalah petunjuk yang jelas bahwa kemerdekaan dari distrik-distrik ini juga telah berakhir. Mungkin sekali bahwa berdirinya kekuasaan politik Bali di distrik-distrik Sasak terjadi dengan cara ini, dan ini berlangsung menjelang tahun 1740. Tahap kedua yang dapat dilihat dengan jelas adalah masa ketika Gusti Wayan Tegah menguasai Lombok, kira-kira dari 1740 sampai 1775. Selama dasawarsa-dasawarsa ini, orang Bali nampaknya telah dapat mempertahankan kekuasaan mereka atas orang Sasak. Orang Bali disatu padukan sehingga hanya sedikit kemungkinan untuk timbulnya distrik-distrik Sasak yang merdeka. Dalam segi apapun tidak ada tanda-tanda adanya penentangan yang berarti terhadap kekuasaan Bali pada masa ini. Tahap ketiga mulai dari tahun 1775 sampai 1838 adalah suatu masa perpecahan di kalangan orang Bali itu sendiri, segera setelah meninggalnya Gusti Wayan Tegah tahun 1775. Perselisihan-perselisihan mengenai penggantinya menimbulkan terbentuknya dua kepangeranan yang bersaingan sekitar tahun 1800. Perselisihan-perselisihan selanjutnya di kalangan dinasti itu memecahkan negara-negara ini lagi. Sehingga pada permulaan abad ke-19 berdirilah 4 kepangeranan yang bertentangan di Lombok Barat. Kerajaan utama Cakranegara juga dinamakan Karangasem Lombok, Mataram, Pagesangan, dan Pagutan. Selama puluhan tahun kekuasaan Bali atas Lombok Timur menjadi lemah. Dengan demikian memberikan kesempatan kepada ningrat-ningrat Sasak untuk memperoleh kembali ruang gerak untuk kemerdekaan di distrik-distrik mereka. Dalam tahap terakhir dari 1838 sampai 1849, orang-orang Bali itu disatukan lagi
pada tahun 1838, rasa permusuhan yang telah berlangsung lama antara kepangeranan-kepangeranan yang bersaingan itu mencapai puncaknya. Pada bulan Januari tahun itu, Raja Mataram, Gusti Ketut Karangasem, dibantu oleh pasukan-pasukan dari Karangasem, Raja Pedagang Inggris, dan Bandar Bugis Ismaila memulai tindakan-tindakan bermusuhan terhadap Raja Cakranegara, Ratu Ngurah Panji, yang dibantu oleh Pagesangan, Pagutan, Lange, pedagang Denmark, dan sejumlah ningrat Sasak. Perang itu yang terjadi di darat dan di laut berlangsung selama kira-kira 6 bulan. Sebagian karena Lange sang pedagang tidak berhasil dalam usahanya untuk menghentikan pengiriman pasukan-pasukan Bali terus-menerus menyeberangi Selat Lombok. Maka Mataram yang rajanya tewas dalam pertempuran itu berangsur-angsur memperoleh keunggulan. Dalam bulan Juni 1838, hasil peperangan ini ditentukan. Pasukan-pasukan dari Mataram menaklukkan Puri Cakranegara, dan Ratu Ngurah Panji dengan kira-kira 300 pengikutnya tewas dalam serangan dahsyat yang terakhir atau puputan. Raja Mataram digantikan putranya yang tertua, Ratu Agung-Agung Ketut Karangasem, dan dalam penyelesaian yang mengikutinya, Dewa Agung dari Klungkung, Maharaja Bali atau Susuhunan, mendudukkan calonnya Ida Ratu di atas tahta Cakranegara yang lowong itu. Akan tetapi penyelesaian ini tidak langgeng. Dalam 1839, Ratu Agung-Agung Ketut yang sejak berakhirnya perang telah memperoleh kekuasaan de facto di Lombok Barat, menggulingkan Ida Ratu dari tahta itu. Hal mana menimbulkan rasa permusuhan yang berkepanjangan dalam hati Dewa Agung. Tidak lama setelah penyatuan orang-orang Bali Lombok di bawah dinasti Karangasem cabang Mataram, Ratu Agung-Agung Ketut melancarkan serangan-serangan militer di Lombok Timur yang menyebabkan daerah ini sekali lagi dibawa ke dalam kekuasaan Bali. Akhirnya, dalam tahun 1849, Raja menyatukan Karangasem dan Lombok dengan memanfaatkan secara cermat perselisihan antara pemerintah Hindia Belanda di satu pihak dan Dewa Agung serta Raja-Raja Buleleng dan Karangasem di pihak lain. Maka Ratu Agung-Agung Ketut mengirim pasukan-pasukannya menyeberangi Selat Lombok, menggulingkan golongan yang bersaingan dari dinasti yang berkuasa itu dan mendudukkan calonnya di atas tahta. Negara Karangasem Lombok abad ke-18 itu dengan demikian berdiri kembali seutuhnya, kecuali terdapat satu perbedaan di mana Gusti Wayan Tegah menjadi pengikut Raja Karangasem. Sebaliknya, Ratu Agung-Agung Ketut menjadi susuhunannya. Ciri yang paling menonjol dari masyarakat Lombok dalam bagian terakhir abad ke-19 adalah kedudukan politik kekuasaan yang kuat dari orang Bali. Sebagian hasil penaklukan itu, maka aristokrasi Bali atau Triwangsa itu dipimpin oleh raja telah menjadi golongan penguasa satu-satunya atas Lombok. Dengan sedikit pengecualian, semua pejabat atau punggawa, apakah mereka mengisi jabatan-jabatan dalam pemerintahan atau baudande punggawa, dalam pengadilan, pedande, atau dalam pengawasan pengairan dan perpajakan atau sedahan, diambil dari golongan ini. Kedudukan yang paling tinggi yang dapat dijabat oleh seorang anggota aristokrasi Sasak yang kalah itu atau perwangsa itu hanyalah sebagai kepala desa atau pengutip pajak untuk kepala distrik Bali atau punggawa. Tetapi sementara ningrat-ningrat Bali menjadi penguasa-penguasa Lombok yang tak diragukan lagi. Dasar-dasar sosial dari kedudukan mereka yang mencolok itu sangat berbeda antara bagian barat dan timur pulau itu. Di Lombok Barat, di mana kekuasaan Bali telah berdiri sejak permulaan abad ke-17 dan di mana tidak terdapat aristokrasi Sasak, hubungan-hubungan antara penguasa dari orang Bali dan orang Sasak yang dikuasai secara relatif adalah serasi. Kaum Tani Sasak yang taat kepada Islam Persia waktu Telu turut mengambil bagian dalam perayaan-perayaan agama Bali dan sembahyang di tempat ibadah yang sama. Perkawinan campuran antara orang-orang Bali dan Sasak sudah merupakan kejadian yang biasa. Untuk keperluan-keperluan pengolahan sawah, petani-petani Bali dan Sasak diatur dalam perhimpunan-perhimpunan pengairan yang sama atau subak. Tegasnya, proses integrasi sosial berlangsung secara jelas dan baik.
Di Lombok Timur, di mana kekuasaan Bali ditegakkan kembali hanya dalam 1840-an dan di mana benar-benar terdapat aristokrasi Sasak yang kecewa, hubungan-hubungan antara Triwangsa dan penduduk Sasak adalah kurang serasi. Orang-orang Sasak itu, terutama para perwangsa, memeluk Islam Persia waktu lima dan mengutuk orang Bali sebagai kafir. Kaum Tani Sasak tetap menganggap perwangsa itu dengan siapa mereka mempunyai hubungan-hubungan kebudayaan yang kuat sebagai pemimpin mereka secara alami. Tetapi sekalipun demikian, Lombok Timur adalah juga dengan ketat di bawah kekuasaan orang Bali. Kira-kira 50 punggawa mempertahankan kekuasaan Bali dari puri mereka yang berbenteng, di mana mereka dikelilingi oleh para pengikut dan penjaga-penjaga mereka yang bersenjata. Sistem kepemilikan tanah. Meskipun keterangan langsung mengenai sistem pemilikan tanah sebelum penaklukan Bali tidak tersedia, atas dasar apa yang diketahui tentang keadaan-keadaan dalam bagian terakhir abad ke-19 dan dengan bantuan Profesor Van Vollenhoven melalui bukunya mengenai percontohan hak-hak tanah Indonesia, telah dapat diungkapkan kembali sistem pemilikan tanah ini dalam garis besarnya yang luas. Sebelum datangnya orang Bali di Lombok, hanya ada organisasi politik kecil yang melampaui batas-batas desa, tetapi di dalam desa itu suatu bentuk golongan sudah terbentuk dengan sendirinya, yaitu aristokrasi atau perwangsa yang pada mulanya adalah penduduk-penduduk desa terkemuka. 2. Para petani bebas atau kaule. 3. Buruh-buruh tani atau panjak. Terbentuknya golongan-golongan ini menimbulkan erosi atas hak pemilikan tanah bersama atau besiking reh yang terdapat dalam masyarakat desa oleh hak-hak perorangan atas tanah itu. 2 bentuk hak perorangan telah muncul. 1. Hak-hak yang diperoleh oleh kaum tani Bekleman Bezitreh dan hak-hak yang dimiliki oleh aristokrasi atau Fried Bezitreh. Sementara pemilikan-pemilikan tanah yang kecil bagi kaum tani tetap dibatasi oleh hak pemilikan bersama. Sebaliknya, pemilikan-pemilikan tanah yang luas bagi golongan aristokrasi telah membebaskan diri dari pembatasan-pembatasan kepentingan bersama itu. Pembatasan atas pemilikan tanah kaum tani demi kepentingan bersama yang paling penting adalah yang berikut. 1. Masyarakat mempunyai wewenang untuk mencabut hak seorang petani jika tanahnya dibutuhkan untuk kepentingan umum. 2. Masyarakat mempunyai wewenang untuk mencabut hak seorang petani jika ia lalai dalam tugas kewajibannya kepada desanya, yaitu pelayanan-pelayanan desa. 3. Masyarakat tidak membenarkan setiap petani memindahkan hak atas tanahnya kepada orang yang bukan penduduk desanya. Sebagian besar karena kedudukan mereka sebagai penguasa di desa itu, tidak satu pun dari pembatasan-pembatasan ini berlaku atas pemilikan-pemilikan tanah dari golongan aristokrasi itu. Seorang ningrat telah menjadi tuan atas tanahnya. Ia dapat menjualnya, menggadaikannya atau melepaskannya. Satu-satunya pembatasan umum yang tetap berlaku adalah bahwa ningrat itu tidak boleh membiarkan tanahnya terlantar. Dalam peristiwa yang sebenarnya, tidak mungkin seperti itu masyarakat dapat memiliki kembali tanah itu. Dengan demikian, ciri-ciri utama dari sistem pemilikan tanah sebelum penaklukan Bali adalah 1. Hak pemilikan bersama tetap sangat kuat atas tanah yang tak diolah di daerah pemilikan atau besiking kring. Ini berarti perorangan tetapi bukan orang luar mempunyai secara bebas untuk menggunakan tanah yang tak diolah. Masyarakat desa dan para anggotanya mempunyai hak untuk mengolah tanah yang sebelumnya belum diolah, mengumpulkan hasil-hasil hutan, berburu, mengembalakan binatang-binatang ternak, dan lain sebagainya. 2. Hak pemilikan bersama tetap membatasi pemilikan tanah bagi petani. Hak atas tanah yang diperoleh oleh petani karena itu dapat diartikan sebagai pemilikan terbatas atau Beklam Bezitreh. 3. Hak pemilikan bersama tidak lagi mengenakan pembatasan-pembatasan yang sungguh-sungguh atas pemilikan tanah bagi golongan aristokrasi. Hak atas tanah yang diperoleh oleh golongan aristokrasi itu dengan demikian dapat diartikan sebagai pemilikan tak terbatas atau Fried Bezitreh.
Penaklukan itu dan kedudukan politik kekuasaan yang dihasilkannya bagi raja dan triwangsa mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang jauh jangkauannya bagi sistem pemilikan tanah. Yang paling penting dari konsekuensi-konsekuensi ini adalah bahwa hak pemilikan bersama yang pernah terdapat dalam masyarakat desa Sasak telah diubah menjadi hak keseluruhan di tangan Raja Bali. Perampasan hak bersama dari desa Sasak telah memberikan kepada raja itu kekuasaan-kekuasaan yang luas seperti itu, sehingga ia menjadi pemilik yang efektif dari semua tanah di Lombok. Tanah yang diolah dan juga tanah yang tidak diolah. Kekuasaan-kekuasaan raja itu adalah sebagai berikut. Tanah yang tak diolah, hak masyarakat desa dan para anggotanya yang bebas menggunakan tanah yang tak boleh diolah di dalam daerah pemilikan desa telah ditarik menjadi hak raja. Ini berarti bahwa petani-petani yang ingin mengolah tanah yang belum diolah itu harus memperoleh izin dari raja. Raja dapat mengatur penggunaan tanah yang belum diolah itu menurut kehendaknya. Banyak daerah-daerah hutan ditetapkan sebagai daerah-daerah perburuan atau larangan untuk digunakan semata-mata oleh keluarga istana dan punggawa-punggawa terkemuka. Berburu di hutan-hutan ini tanpa izin dari raja adalah suatu pelanggaran yang dapat dihukum. Bidang-bidang tanah lainnya ditetapkan untuk penggembalaan ternak raja yang jumlahnya sangat banyak. Mengembalakan ternak di tanah-tanah ini tanpa izin adalah juga suatu pelanggaran yang dapat dihukum. B. Tanah yang diolah. Kekuasaan masyarakat desa untuk mengenakan pembatasan-pembatasan terhadap pemilikan tanah oleh petani juga telah ditarik menjadi hak raja. Bukan lagi desa melainkan raja yang dapat mencabut hak petani jika raja memerlukan tanah itu untuk suatu keperluan atau jika petani itu melalaikan tugas kewajibannya terhadap raja, yaitu pajak tanah dan korpe. Begitu juga bukan lagi desa melainkan raja yang mencegah petani supaya tidak melepaskan haknya atas tanah yang diolahnya kepada orang lain yang bukan penduduk desanya. Dalam prakteknya ada dua kategori utama untuk tanah yang diolah, tanah due dalam dan tanah due jabe. Tanah-tanah due dalam adalah tanah-tanah yang dikuasai oleh raja secara langsung dengan kekuasaan di dalam atau dalam istana. Karena raja adalah pemiliknya, ia dapat mengatur penggunaan tanah-tanah itu dengan cara-cara yang berbeda. Tiga kategori yang paling penting adalah: 1. Tanah-tanah pengayah. Tanah-tanah ini diolah oleh para petani atau pengayah yang dengan syarat pembayaran pajak tanah atau pajak upeti yang teratur dan melaksanakan kerja korve. Pelepasan hak atas tanah-tanah ini dilarang. 2. Ladang-ladang pecatu. Ini adalah tanah-tanah upeti kecil, bebas dari pajak tanah tetapi tidak bebas dari kerja korve. Tanah-tanah ini diberikan oleh raja kepada sejumlah rakyatnya yang disenanginya, petani-petani Bali atau Sudra dan orang-orang Sasak yang dipercayainya. Tanah-tanah itu dimanfaatkan oleh sejumlah kecil pejabat yang terdiri dari para pengawal raja, pekerja-pekerja di istana, dan lain sebagainya. Pelepasan hak atas tanah-tanah ini untuk lebih dari 1 tahun dilarang. 3. Ladang-ladang wakaf. Ini adalah tanah-tanah upeti kecil yang bebas dari keduanya pajak tanah dan kerja korve. Raja memberikan tanah-tanah ini kepada lembaga-lembaga seperti kuil-kuil, masjid-masjid dan perkumpulan-perkumpulan pengairan. Hasil-hasil dan tanah-tanah ini digunakan untuk pemeliharaan lembaga itu. Pelepasan hak dari tanah-tanah ini dilarang. Tanah-tanah dure jabe adalah tanah-tanah yang tidak dikuasai oleh raja secara langsung, tetapi oleh orang-orang di luar Jabe atau Puri. Tanah-tanah ini terdiri dari 2 bentuk. Due Jabe Bali ini adalah tanah-tanah upeti yang luas yang pemilikannya diberikan oleh raja kepada ningrat-ningrat Bali. Raja tidak mengutip pajak tanah atau menggunakan kerja korpe dari para petani atau sepangan yang mengolah tanah-tanah ini. Sebaliknya, ningrat-ningrat Bali itulah yang mengutip pajak dan menggunakan kerja korpe dari para sepangan untuk keperluan-keperluannya sendiri. Due Jabe Sasak. Ini adalah tanah-tanah yang dimiliki oleh ningrat-ningrat Sasak dengan persetujuan raja. Atas tanah-tanah ini, raja juga tidak mengutip pajak tanah atau menggunakan kerja korve dari sepangan. Pajak tanah dan korve itu menjadi keuntungan ningrat Sasak itu. Sistem pemilikan tanah ini mempunyai 3 konsekuensi yang penting bagi masyarakat Lombok.
Pertama, ia secara parah merongrong otonomi desa Sasak, suatu hal yang sangat menentukan bagi suatu desa sebagai organisasi sosiopolitik. Swatantra adalah hak pemilikan bersama atas tanah di dalam daerah hukum desa itu. Hak pemilikan bersama itu merupakan hakikat yang sebenarnya dari otonomi desa. Raja telah merampas hak pemilikan bersama dari desa Sasak di keduanya, Lombok Timur dan Lombok Barat. Di Lombok Barat, di mana kekuasaan Bali telah berdiri secara lebih dari 2 abad, desa tidak lagi hidup sebagai bentuk dasar dari organisasi sosiopolitik. Gagasan untuk pemilikan bersama tidak dikenal lagi. Tidak ada lagi pemerintahan desa atau kepala desa yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan tertentu untuk seluruh desa. Petani Lombok Barat tergantung kepada apakah ia mengolah tanah Due Jalam atau tanah Due Jabe, dikuasai secara langsung oleh raja atau oleh ningrat Bali yang memiliki tanah. Di Lombok Timur, di mana kekuasaan Bali didirikan kembali hanya dalam saat-saat belakangan, desa masih hidup sampai tingkat tertentu sebagai bentuk dasar dari organisasi sosiopolitik. Gagasan daerah milik bersama atau perdesa masih terdapat. Ada kepala desa yang selalu berasal dari anggota aristokrasi Sasak, tetapi kekuasaan pemerintahan desa telah dikurangi sedemikian rupa. Fungsi utama kepala desa adalah untuk memelihara ketertiban dan untuk menjaga supaya petani membayar pajaknya dan melaksanakan korvenya. Fungsi kepala desa di Lombok Timur telah dikurangi menjadi sekedar pengutip pajak bagi kepala distrik Bali atau punggawa. Kedua, dengan sistem pemilikan tanah ini berarti suatu pengurangan yang besar dalam kedudukan sosial petani Sasak, yang merupakan dasar bagi status petani bebas di Indonesia adalah pemilikan atas tanah yang ia olah, baik terbatas maupun tidak terbatas. Tetapi karena raja telah mengambil hak pemilikan atas semua tanah di Lombok, maka yang diberikan kepada petani Sasak hanyalah hak mengolah. Hak ini bukanlah hak atas tanah, melainkan hanya hak bersyarat untuk memperoleh bagian dari hasil tanah dan hasil kerja. Hal itu tergantung kepada pembayaran pajak tanah para petani itu, pelaksanaan kerja korpe mereka, dan ketaatan mereka kepada larangan-larangan pelepasan hak pemilikan tanah. Jika petani itu lalai dalam hal manapun dari ketentuan-ketentuan ini, maka bagiannya dalam tanah itu dapat dicabut daripadanya. Ia kemudian menjadi seorang petani tanpa hak memperoleh tanah dan karena itu hidupnya menjadi tergantung kepada belas kasihan anggota-anggota keluarganya. Oleh karena itu, pengurangan hak-hak pemilikan tanah petani kehilangan kebebasan seperti yang pernah ia nikmati. Semua kekuasaan yang menentukan nasibnya berada dalam tangan tuan tanah, yaitu raja, aristokrasi Bali dan aristokrasi Sasak. Petani itu misalnya harus mengikuti tanah itu dalam setiap transaksi antara tuan-tuan tanah itu. Bila mana sang raja memberikan tanah-tanah kepada salah seorang dari ningrat-ningrat Bali, maka status sosial dari para petani yang mengolah tanah-tanah itu berubah dari pengayah menjadi sepangan. Oleh karena sudah menjadi bawahan langsung raja, petani itu pun langsung menjadi bawahan tuan tanah Bali itu. Kadang-kadang transaksi-transaksi hanya menyangkut petani itu. Misalnya bila mana sang raja memerlukan lebih banyak petani untuk mengolah tanah-tanahnya yang luas itu, ia dengan mudah membeli mereka dari tuan-tuan tanah Bali atau tuan tanah Sasak. Karena petani itu telah kehilangan semua kekuatannya untuk menentukan nasibnya. Karena ia harus mengikuti tanah itu dan dia sendiri tunduk kepada pertukaran. Jelaslah bahwa kedudukan sosialnya telah turun menjadi sama seperti budak. Ketiga, sistem pemilikan tanah ini dengan jelas menempatkan orang Bali lebih tinggi daripada orang Sasak. Karena sejumlah alasan, maka pemilikan tanah di kalangan aristokrasi Bali atau Due Jabe Bali hanya dapat bertambah sementara pemilikan tanah di kalangan aristokrasi Sasak atau Due Jabe Sasak hanya dapat berkurang. Pertama, raja memberikan tanah-tanah Due Jabe hanya kepada anggota-anggota Triwangsa dan tidak kepada perwangsa. Kedua, raja mengeluarkan undang-undang yang menentukan bahwa ningrat-ningrat Bali akan menjual tanah mereka halnya
di kalangan Triwangsa itu. Ketiga, menyangkut golongan aristokrasi Sasak, raja menjalankan undang-undang camput. Undang-undang ini menetapkan bahwa raja mewarisi semua harta benda, tanah dari sepangan-sepangan, istri-istri dan putri-putri dari setiap pria yang mati tanpa meninggalkan seorang pewaris laki-laki. Dan keempat, raja tidak membuat pembatasan apapun atas penjualan tanah oleh anggota-anggota perwangsa kepada Triwangsa. Juga kedudukan petani Bali adalah lebih menyenangkan daripada kedudukan petani Sasak. Sebagai imbalan untuk pelayanan-pelayanan dalam pemeliharaan istana-istana dan taman-taman hiburannya, raja memberikan ladang-ladang pecatu bebas pajak kepada sudra yang sebenarnya semua adalah orang Bali. Petani Sasak terutama di Lombok Timur pada umumnya tidak menerima ladang-ladang ini, tetapi harus mengolah tanah-tanah due dalam atau due jabe dengan syarat pembayaran pajak dan melaksanakan kerja korve. Dengan demikian, penaklukan Bali menciptakan penindasan hak-hak tanah Sasak hampir keseluruhan. Dengan jalan mengambil alih hak kepemilikan bersama dari masyarakat kepada dirinya sendiri, maka raja menjalankan hak penguasaan atas seluruh tanah di Lombok. Dengan menggunakan kekuasaannya yang besar itu, raja telah mampu merongrong otonomi desa Sasak, mengurangi kedudukan sosial petani Sasak, sampai mana seperti kedudukan budak dan menciptakan keunggulan orang Bali di atas orang Sasak. Berdasarkan alasan-alasan ini, kekuasaan Bali di Lombok mesti dianggap sebagai sangat menindas. Sistem perpajakan, Raja Lombok hampir dapat dipastikan adalah penguasa pribumi terkaya di bagian timur Kepulauan Indonesia. Kekayaannya yang besar itu bukanlah timbul dari kegiatan-kegiatan ekonominya, melainkan dari kekuasaan politiknya yang memungkinkannya menarik pajak-pajak dari penduduk tani pulau itu. Sumber-sumber penghasilan utamanya ada 3 jalur: perdagangan, pajak tanah, dan kerja korve. Penghasilan raja dari perdagangan berawal dari pengawasannya atas kegiatan-kegiatan perdagangan. Pengawasan ini mulai sejak 1850-an ketika ia berhasil memusatkan semua kegiatan perniagaan hanya di 2 pelabuhan Ampenan di barat dan Labuan Haji di timur. Setiap pedagang atau bandar sebagian besar adalah Cina dan Arab yang diizinkan bertempat tinggal di 2 pelabuhan ini. Diberikan monopoli perdagangan dalam komoditi tertentu atau sejumlah jenis komoditi. Sebagai imbalan untuk monopoli perdagangan itu, yang mencakup hak untuk mengutip biaya-biaya impor dan ekspor, bandar-bandar itu membayar kepada raja jumlah-jumlah yang diperlihatkan dalam tabel berikut ini. Dengan demikian, raja berpenghasilan sejumlah kira-kira 50.650 US$ per tahun dari pengawasannya atas perdagangan. Sumber penghasilan raja yang paling penting adalah pajak tanah, pajak dan upeti. Tetapi pajak ini tidak dikenakan pada semua tanah yang diolah di Lombok, melainkan hanya pada bagian dari tanah-tanah yang dikuasai saja, tanah-tanah due dalam. Karena itu supaya dapat menaksir penghasilan raja dari sumber ini, maka pertama-tama perlu mengetahui luas daerah tanah yang dikenakan pajak. Dalam bagian akhir abad ke-19, jumlah daerah tanah yang diolah di Lombok Barat adalah kira-kira 15.170 hektar sawah irigasi, 1.680 hektar sawah tada hujan, dan 4.370 hektar kebun-kebun atau tegalan. Dan di Lombok Timur kira-kira 10.750 hektar sawah irigasi, 44.400 hektar sawah tada hujan, dan 20.110 hektar kebun-kebun atau tegalan. Dihitung dalam ukuran Bali, tanah sama dengan 5.832 meter persegi. Jumlah daerah lahan yang diolah di Lombok adalah seperti yang diperlihatkan dalam tabel 2 halaman 38. Tanah-tanah upeti yang dimiliki oleh ningrat-ningrat Bali dan Sasak, tanah due jabe, dibebaskan dari pajak tanah. Perbandingan antara 2 kategori utama dari tanah yang diolah, tanah-tanah due dalam dan tanah-tanah due jabe, diketahui dengan tepat di Lombok Barat dan hampir begitu juga di Lombok Timur. Di Lombok Barat 64,1% adalah daerah sawah irigasi, 78,2% sawah tada hujan, dan 76,5% daerah kebun-kebun tegalan dikuasai oleh raja.
sementara sisanya terdiri dari tanah-tanah upeti yang dimiliki oleh ningrat-ningrat Bali. Di Lombok Timur, kira-kira 2/3 daerah sawah, keduanya irigasi dan tada hujan, dan 3/4 dari daerah kebun atau tegalan adalah tanah-tanah due dalam. Sementara sisanya terdiri dari tanah-tanah due jabe, sebagian besar dimiliki oleh ningrat-ningrat Sasak. Karena itu, yang dikuasai langsung oleh raja adalah terdiri dari beberapa kategori dari tanah-tanah due dalam dibebaskan dari pajak tanah. Ladang-ladang yang merupakan kira-kira 24% dari daerah kebun atau tegalan dianggap tidak begitu penting untuk dikenakan pajak. Ladang-ladang pecatu yang dimiliki oleh sudra-sudra Bali, orang-orang Sasak yang disenangi dan sejumlah kecil pejabat, dan ladang-ladang wakaf dimiliki oleh lembaga-lembaga yang keseluruhannya terdiri dari kira-kira 18% dari daerah sawah irigasi adalah juga dibebaskan dari pajak tanah. Dengan demikian, daerah tanah yang dikenakan pajak adalah raja mengenakan pajak yang dapat dibayar dengan padi hanya atas sawah-sawah irigasi dan upeti yang dapat dibayar dengan kepeng-kepeng atas sawah-sawah tada hujan dan kebun-kebun. Tingkat pajak dan upeti secara kasarnya berbeda sesuai dengan produktivitas dan jaraknya dari pusat kekuasaan. Sementara di Lombok Barat, pajak berjumlah 150 buntal padi masing-masing mempunyai berat 1.200 kepeng per tanah sawah irigasi. Di Lombok Timur hanya 75 buntal seperti itu dikenakan atas setiap tanah sawah. Dan sementara di Lombok Barat, upeti adalah 1.000 kepeng per tanah kebun dan 500 kepeng per tanah sawah tada hujan. Di Lombok Timur, pajak ini hanyalah 200 kepeng per tanah kebun dan 100 kepeng per tanah sawah tada hujan. Karena itu, penghasilan raja dari pajak adalah 13.670 kali 150 tambah 10.080 kali 75 sama dengan 2.806.500 buntal padi. Karena satu buntal dari 1.200 kepeng adalah sama beratnya dengan 0,08 pikul, maka jumlah ini adalah sama dengan 224.520 pikul padi. Dan penghasilan raja dari upeti adalah 4.350 kali 1.000 tambah 2.250 kali 500 tambah 19.750 kali 200 tambah 50.750 kali 100 sama dengan 14.500.000 kepeng. Mengingat nilai tukar antara Riksdaler dan kepeng adalah 1:1000, maka jumlah ini adalah sama dengan 14.500 Riksdaler. Sekalipun tidak mungkin menjumlah nilai korpe dengan tepat yang diterima oleh raja, dapat dipastikan bahwa ini merupakan suatu sumber penghasilan yang penting. Karena raja mengerahkan satu pekerja korpe atau pengayah pertanah sawah irigasi atau kebun yang dianggap sebagai memberikan sumber nafkah hidup yang cukup bagi seorang tani dan keluarganya. Maka bagi raja tersedia kira-kira 28.960 tambah 31.720 sama dengan 60.680 pekerja korve. Lihat tabel 3. Selain untuk memelihara istana raja yang luas itu, suatu tugas yang sebagian besar dilakukan oleh pemegang-pemegang pecatu Bali dan Lombok Barat, para pengayah itu dipekerjakan juga pada berbagai proyek. Selama masa 1850 sampai dengan 1890, Mataram dan Cakranegara dirombak menjadi dua kota yang bagus sekali, dengan beberapa istana atau puri yang megah, sumber-sumber air minum untuk umum dan jalan-jalan utama yang diterangi dengan lampu-lampu. Di Lombok Barat, sejumlah jalan beraspal telah dibangun, termasuk satu jalan terlindung yang lebar dari Ampenan melalui Mataram ke Cakranegara. Pekerja-pekerja korpe itu juga telah membangun taman-taman hiburan di Narmada, Lingsar, Gunung Sari, Bogowati, dan Suranadi, lengkap dengan bukit-bukit berteras, kolam-kolam air mancur. Proyek-proyek ini yang melibatkan sejumlah besar pekerja menambah semaraknya istana raja. Meskipun banyak dari kekayaan raja yang besar itu ditumpuk tanpa menghasilkan di balai-balai penyimpanan hartanya, sebagian tertentu memberi keuntungan juga kepada golongan ningrat Bali. Sumber-sumber utama bagi penghasilan punggawa adalah tanah upeti, kadangkala berukuran seluas 100 tanah sawah irigasi, yang telah diberikan oleh raja kepada mereka
mereka memberikan tanah-tanah Due Jabe ini kepada sepangan-sepangan mereka untuk ditanami dengan imbalan setengah panen dan pelaksanaan berbagai jenis pelayanan dari sepangan-sepangan mereka itu. Tetapi jika para punggawa itu memerlukan penghasilan tambahan, biasanya mereka dapat memintanya dari raja. Tidak jarang, raja mau memberikan izin kepada beberapa pekerja korvenya untuk dikerahkan membangun sebuah rumah bagi mereka atau membuat sebuah taman hiburan. Juga padi yang telah disimpan setelah keperluan-keperluan istana terpenuhi, digunakan untuk menciptakan keuntungan-keuntungan tambahan. Raja juga memberikan mereka bantuan dengan padi atau menjual kepada mereka dalam jumlah yang besar dengan harga yang sangat rendah, dengan mana mereka dapat memperoleh keuntungan dalam perdagangan beras. Dengan membagikan kekayaannya dengan cara ini, raja terus memperoleh kesetiaan aristokrasi Bali, golongan sosial yang menjadi landasan kekuatan politiknya. Dengan demikian, pajak-pajak yang bermanfaat sepenuhnya hanyalah biaya-biaya impor dan ekspor pajak tanah dan korpe. Beban pajak yang paling penting atau pajak tanah sementara tidak merata, tidak begitu besar. Tingkat upeti atau pajak yang dikenakan atas tanah sawah-sawah tidak hujan dan kebun-kebun adalah sedang di Lombok Barat dan sangat rendah di Lombok Timur. Sebagian karena pajak dikenakan hanya atas sawah-sawah irigasi, dan sebagian lagi karena beberapa kategori penting dari pemilikan tanah yang dikecualikan, yaitu tanah-tanah Due Jabe, ladang-ladang pecatu, dan wakaf. Pajak ini pun tidak begitu berat bagi penduduk Lombok secara keseluruhan. Dari total hasil padi seluruhnya yang kira-kira 2.980.000 pikul padi, raja mengambil untuk dirinya kira-kira 224.520 pikul, tidak lebih dari kira-kira 7,6% dibandingkan dengan apa yang terjadi di bawah penjajahan Belanda. Penghisapan Bali atas penduduk tani Lombok masih dalam tingkatan yang sedang saja. Ringkasnya, sementara kekuasaan Bali di Lombok adalah agak menindas, ia bisa disebut tidak terlalu menghisap. Dengan alasan ini, tingkat ketegangan yang tinggi yang menandai masyarakat Lombok dalam akhir abad ke-19 adalah lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor sosiopolitik daripada penghisapan ekonomi. Faktor yang paling penting adalah adanya golongan ningrat Sasak di Lombok Timur yang kekuasaan, kekayaan, dan pengaruhnya terus menurun. Perwangsa yang menghadapkan raja kepada masalah yang hampir tak terpecahkan. Kita ingat waktu itu ketika mereka mengangkat golongan penguasa Lombok saja, maka aristokrasi Sasak memusuhi penguasa Bali. Raja sebaliknya tidak mempercayai mereka dan karena itu berusaha mengeluarkan mereka dari kedudukan-kedudukan berkuasa, melakukan tindakan-tindakan untuk mengurangi hak-hak pemilikan tanah atas mereka, dan tidak memberikan mereka keuntungan-keuntungan material seperti yang ia berikan dengan murah hatinya kepada aristokrasi Bali. Akan tetapi, ini malahan menambah dendam dalam hati perwangsa itu. Sebagian besar karena petani Sasak Timur tetap terikat kepada pemimpin tradisionalnya. Oleh ikatan-ikatan budaya yang kuat, maka ini adalah perkembangan yang sangat berbahaya. Kesetiaan petani itu memungkinkan aristokrasi Sasak mengibarkan bendera pemberontakan. Ketegangan dalam masyarakat Lombok itu menjelma menjadi pemberontakan terbuka dalam tahun 1855 sampai dengan 1871 dan akhirnya dalam 1891, sementara penguasa Bali berhasil memadamkan pemberontakan-pemberontakan 1855 dan 1871. Berkat keadaan-keadaan bersejarah yang tersendiri itu, maka pemberontakan 1891 terbukti menjadi bencana besar bagi Istana Karangasem. Berlanjut bab 2, pemberontakan Sasak Timur.